Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam Raden Saleh, dan yang sebelah sana adalah makam istrinya yang seorang bangsawan Jawa. Hari ini saya hanya ingin sedikit berbincang-bincang tentang perbincangan orang terhadap Allahyarham Raden Saleh tentang keagamaannya. Ada orang yang mengatakan bahwa Raden Saleh ketika hidup di Eropa selama 23 tahun keagamaannya dipertaruhkan. Tetapi kita bisa melihat dokumen-dokumen yang ada bahwa betapa gigihnya seorang Raden Saleh yang pemahaman keagamaannya tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Ada koran yang terbit di Dresden saat itu, Courier and the Donau Passau, yang terbit tanggal 29 Februari 1840, nomornya nomor 51, menulis begini: di Dresden saat ini tinggal seorang putra bangsawan Hindia dari Pulau Jawa, Raden Saleh, yang sangat menarik dan rupawan meskipun berkulit gelap. Ini menyebabkan seorang perempuan anggota sekte Herrnhuter bertekad menarik pemuda muslim ini menjadi anggota jemaat gereja Kristen dan menghadiahinya sebuah Alkitab. Namun ia menjawab, ia tidak melihat bahwa orang Kristen selalu berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahwa kakeknya yang bijak dengan kehidupannya yang luhur pasti juga bahagia di sisi Tuhan tanpa menjadi seorang Kristen. Dan pada saatnya nanti ia ingin mengikuti kakeknya dan berharap tidak akan meninggalkan kepercayaannya. Kata-kata yang terungkap dari pikiran bersahaja itu membuat si perempuan Herrnhuter terbirit pergi dan mengurungkan rencana pembaptisan. Ini adalah sebuah kisah bahwa sebagaimana layaknya pemeluk agama yang sangat mencintai agamanya, ingin mengajak orang lain untuk masuk menjadi pemeluk agamanya tersebut. Dan dari sekte Herrnhuter ini, anggota jemaat salah satu gereja ini ingin mengajak Raden Saleh untuk memeluk agama Kristen. Perempuan itu disebut namanya Herrnhuter, tetapi tidak berhasil, dan Raden Saleh tetap mempertahankan agama nenek moyangnya. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berada di luar ajaran Kristen tak berbahagia saat itu sangat meluas. Misalnya dalam sebuah surat dari Caroline Amalin, nenek Ernest II dari Sachsen-Coburg dan Gotha, kepada Pangeran Albert di London. Di sana ia menulis tentang Raden Saleh yang ia jumpai di Gotha. Lelaki malang itu pasti tidak berbahagia. Saya sangat berharap agar ia menjadi seorang Kristen, dan semoga ia mengetahui kelebihan ajaran agama Kristen itu. Namun Raden Saleh sama sekali tidak berpikir mencari kebahagiaan seperti itu. Hal ini pun disebut di dalam sebuah artikel pada Die Gartenlaub yang tertulis, sebaliknya, ia tetap setia kepada agamanya dan tetap sebagai seorang muslim
tetapi sangat senang mendiskusikan masalah-masalah gereja ini dan dengan rajin mengunjungi kegiatan aliran gereja-gereja Kristen. Graf Mensdorf menceritakan bahwa Saleh semasa hidupnya saat di Gotha dan di Coburg setiap pagi melaksanakan ibadahnya di atas sajadah dan seringkali berkata kepadanya betapa banyak upaya dilakukan orang untuk menjadi agar dia beragama Kristen. Namun sebuah agama yang sangat sedikit memberi hasil indah dengan konflik agama yang telah menjadi hal yang lumrah tak dapat saya terima sebagai milik saya. Begitu diceritakan Graf Mensdorf tentang pendirian Raden Saleh terhadap agamanya. Memang ada orang yang meragukan keagamaan Saleh karena dia pernah menulis surat seperti ini. Agama saya menjanjikan kepada saya langit yang indah, tetapi saya tak percaya bahwa ia dapat menyediakan saya lebih banyak kesenangan dibandingkan Eropa. Saya juga tak percaya bahwa bidadari Muslim lebih cantik dibandingkan dengan perempuan Eropa, karena pasti mereka kurang berpendidikan, tidak seperti dimiliki perempuan Eropa. Di Al-Quran tak dibahas tentang sekolah. Ini adalah surat Raden Saleh kepada Ernst II. Buitenzorg artinya di Bogor ini. Nama Bogor dulu adalah Buitenzorg. 14 September 1869. Kalau kita membaca kalimat seperti itu seakan-akan meragukan keagamaan Saleh. Tetapi kita harus melihat situasi saat itu. Karena surat ini ditulis pada tanggal 14 September 1869 setelah Raden Saleh dicurigai menjadi inspirator atau terlibat dalam pemberontakan. Nanti akan kita bahas itu. Tetapi kembali kepada masalah keyakinan keagamaan Saleh, dari beberapa data dan kutipan seperti ini, sekali lagi, kalau ada tulisan seperti itu, bukan menunjukkan Saleh sebagai pribadi yang tidak suka tentang agamanya, tetapi ada sesuatu hal yang nanti akan kita ceritakan. Artinya, keagamaan Saleh tidak diragukan. Bahkan ketika dia berada di Dresden, seorang penguasa di Dresden memberi hadiah sebagai penghormatan kepada Saleh dengan membangun sebuah musola atau masjid di Maxen, Dresden. Ini menunjukkan bahwa Saleh diakui, keagamaan Saleh sangat dikagumi oleh penguasa Dresden sehingga dia diberi hadiah berupa musola atau masjid di Maxen. Bahkan kalau kita mau kembali lagi ke Jakarta, Saleh ketika rumahnya ada di Cikini, dia juga membangun sebuah musola, dan musola itu menjadi perbincangan panjang saat Jakarta gubernurnya adalah Bangui. Baru selesai persoalan itu. Artinya Saleh yang tanyanya luas di sekitar Cikini juga membangun sebuah musola yang sekarang menjadi Masjid Al-Makmur di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Artinya dengan adanya tulisan-tulisan, kesaksian-kesaksian orang, dan peninggalan-peninggalan yang berupa musola atau masjid, kita tidak
meragukan lagi keagamaan Raden Saleh. Hal lain yang perlu ditunjukkan tentang keagamaan bukti daripada keagamaan Raden Saleh adalah Raden Saleh hidup pada zaman romantisisme. Para seniman lukis romantis itu biasanya kalau melukis senantiasa menonjolkan aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi di dalam karya Raden Saleh hampir tidak ada menunjukkan aurat manusia. Kalaulah dia melukis manusia, yang ditonjolkan adalah heroikme. Kalau dia binatang juga dia menunjukkan betapa sikap binatang itu. Bahkan berbagai lukisan-lukisan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, pemandangan manusia dan binatang, tidak ada yang ditunjukkan lukisan-lukisan Raden Saleh yang berupa aurat manusia. Padahal pada zaman itu sangat lazim para seniman lukis menonjolkan itu. Artinya apa? Artinya seorang Raden Saleh sangat memiliki nilai spiritual keagamaan yang begitu tinggi, sehingga dia tahu batas-batas mana yang bisa dilukis dan mana yang tidak dilukis. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap keagamaan Raden Saleh, sehingga kita tidak bisa meragukan lagi keberagamaan Raden Saleh sampai beliau wafat. Yang kedua, berkaitan dengan nasionalisme. Ada orang yang mempersoalkan nasionalisme Raden Saleh. Perlu di dalam membahas masalah nasionalisme ini, Raden Saleh hidup pada tahun 1807 sampai 1880. Artinya nation atau nasional Indonesia itu belum ada. Tetapi kalau yang dimaksud orang tentang nasionalisme itu adalah kecintaannya kepada tanah airnya, bisa kita saksikan sampai akhir hayatnya. Raden Saleh adalah seorang yang sangat cinta kepada tanah tumpah darah di mana dia dilahirkan. Pertama, ketika Raden Saleh ada di Belanda, dia didatangi oleh keluarga de Kock, jenderal atau orang yang sangat bertanggung jawab di dalam menipu Diponegoro sehingga ditangkap. Dia tidak mau melukis keluarga de Kock. Dan ketika dia diminta untuk melukis keluarga de Kock, bukan hanya sekedar dia tidak mau, tapi dia marah. Itu menunjukkan bahwa patriotisme Raden Saleh terhadap nenek moyangnya, yaitu Pangeran Diponegoro, sangat terlihat. Lukisan tentang meletusnya gunung berapi ditunjukkan sedemikian rupa. Ini bisa kita tafsir ada unsur-unsur nasionalis. Api yang merah dengan lahar yang putih melumpuhkan simbol-simbol gula kelapa merah dan putih. Dan itu juga menunjukkan semangat daripada bangsa ini di dalam mengarungi kehidupan yang masih dalam kolonialisme penjajah. Yang kedua, dalam lukisan misalnya ketika dia melukis potret Daendels seorang arsitek yang membuat jalan
pos dari Anyar ke Panarukan yang korbannya ribuan penduduk pribumi dilukis oleh Raden Saleh sedemikian rupa dan diberi latar belakang jalan pos, menunjukkan bahwa Raden Saleh ingin mengingatkan sosok yang dilukis ini adalah bertanggung jawab atas kematian banyak warga pribumi dalam merealisasikan rencananya untuk membuat jalan pos dari Anyar ke Panarukan. Dan yang paling bisa kita ikuti adalah, dan yang paling fenomenal lukisan Raden Saleh yang menunjukkan bahwa jiwa patriotisme tinggi adalah ada simbol-simbol merah putih yang berada di atas serban Pangeran Diponegoro. Sekaligus menunjukkan betapa kisah ini sangat mengekspresikan gelora jiwa dan semangat Raden Saleh di dalam mencintai tanah airnya. Memang ada orang yang mempermasalahkan ketika lukisan ini dibuat, lukisan ini dihadiahkan kepada Raja Willem III. Ada orang yang mengatakan itu justru nasionalisme atau rasa cinta tanah airnya atau cinta kepada leluhurnya itu sangat diragukan pada diri Raden Saleh, karena lukisan tentang, dalam tanda kutip, tertangkapnya Diponegoro dihadiahkan kepada pemimpin penjajah atau raja penjajah, yaitu Willem III. Kalau dilihat dari sisi itu bisa saja kita menafsir seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, lukisan penangkapan Diponegoro yang dibuat Raden Saleh sangat berbeda dengan yang dilukis oleh Pieneman. Dan ketika lukisan ini dihadiahkan kepada Raja Belanda, itu bisa juga ditafsir bahwa Raden Saleh sedang membuat kuda Troya bagi Raja Belanda. Walaupun kita semuanya juga tahu Raja Willem III merupakan sponsor keuangan selama Raden Saleh berada di negeri Belanda dan Eropa selama 23 tahun. Tetapi dari sisi seorang pemimpin penjajah dihadiahi sikap patriotik, lukisan yang menunjukkan sikap patriotik nenek moyang atau leluhurnya, menunjukkan bagaikan kuda Troya yang dihadiahkan kepada Raja Willem III. Ada satu lagi hal yang menunjukkan sikap betapa seorang Raden Saleh sangat patriotik, yaitu beliau pada tahun 1869 ditangkap dan diinterogasi di Bogor ini karena dia dituduh menginspirasi atau terlibat atas pemberontakan di Tambun, Kerawang, Bekasi. Padahal setelah mendapat informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa Raden Saleh tidak bersalah. Tetapi sang pemberontak itu, pemimpinnya, ketika mengajak pengikutnya untuk melakukan pemberontakan, senantiasa memakai baju-baju yang mirip dengan Raden Saleh, dan bahkan dia menganggap dirinya sebagai Raden Saleh. Dia diinterogasi, rumahnya digeledah, dia diperlakukan
sebagai orang yang tidak memiliki harga diri. Kita bisa merasakan betapa himpitan batin seorang Raden Saleh. Di Belanda atau di Eropa, dia bisa sarapan dengan raja-raja Eropa. Apakah itu Inggris, waktu dia di Prancis juga, waktu dia di negeri Belanda, waktu dia di Jerman, dengan kalangan elit. Bahkan dia diberi gelar sang pelukis raja. Tetapi di tanah airnya sendiri, di Hindia Belanda, oleh orang-orang Belanda juga, dia diperlakukan sebagai penjahat perang. Situasi batin yang sedemikian menekan itulah tidak salah kalau Raden Saleh menulis sebuah tulisan. Apakah saya yang selama 23 tahun telah tinggal di Eropa dalam lingkungan kelas tinggi akan merendahkan diri untuk mengasosiasikan dengan bandit dan pembuat kerusuhan, bahkan berkonspirasi dengan orang-orang rendahan untuk memberontak melawan pemerintahan yang bahkan sampai hari ini telah menganugerahkan kemurahan hati yang begitu besar? Siapapun mengenal saya lebih dekat tidak akan pernah percaya bahwa hal ini mungkin. Tidak, sampai nafas terakhirku, sampai saya terbaring di tempat tidur kematianku untuk menghadap kursi pengadilan, mutu saya selalu hormati Tuhan dan loyalitas kepatuhan serta rasa terima kasih kepada rajaku, pemerintah, dan bangsa Belanda. Kalau tulisan ini hanya dibaca saat ini dan keluar daripada konteks sosial serta perasaan batin Raden Saleh pada saat itu, pasti kita mengatakan bahwa ini bukan jiwa seorang nasionalis atau jiwa seorang kesatria atau jiwa seorang yang mencintai leluhur dan bangsanya. Tetapi kalau kita mau memahami situasi batin Raden Saleh saat itu dengan diperlakukan seperti penjahat, padahal dia tidak terlibat oleh kerusuhan yang ada di Tambun Kerawang Bekasi itu, maka kita bisa memahami kalau dia sampai menulis seperti ini. Akhirnya Raden Saleh pada 23 April 1880 menghembuskan nafas yang terakhir. Kematian Raden Saleh pun sampai hari ini masih menjadi misterius. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa Raden Saleh diracun oleh istri pembantunya, yang pembantunya itu akhirnya dihukum karena mencuri lukisan-lukisan Raden Saleh. Karena istri si pembantunya ini dendam, lalu Raden Saleh diracun. Ada pernyataan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Raden Saleh memang diracun oleh Belanda. Karena dengan peristiwa 1869 itu diindikasikan bahwa kehidupan atau hidupnya Raden Saleh itu masih menginspirasi rakyat lain untuk melakukan pemberontakan kepada penjajah. Jadi, karena yang mengeluarkan visum adalah orang Belanda yang mengatakan bahwa meninggalnya Raden Saleh tidak diracun, tetapi karena ada pembuluh darahnya yang pecah akibat sakit paru-parunya, bisa saja dianggap itu yang benar. Tetapi kan itu visum dari penguasa yang sedang galau terhadap keberadaan Raden Saleh yang sangat besar kemungkinan untuk memicu pemberontakan. Dan ini bagi orang Jawa khususnya tidak penuh heran. Bagaimana dulu Hamengkubuwono III, bagaimana Pakubuwono ke-6 juga mati karena diracun dengan sangat misterius. Jadi tidak menutup kemungkinan itu pun terjadi pada sosok seorang Raden Saleh.
Kenapa? Karena pada tanggal 23 April 1880 pagi hari Raden Saleh masih kelihatan sehat. Tetapi menjelang siang dia menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal hari Jumat dan dimakamkan hari Senin di tempat yang sekarang saya berada ini. Koran-koran pada saat itu menceritakan betapa rakyat di sekitar Bogor ini melepas kepergian seorang Raden Saleh dengan duka yang sangat mendalam. Dan kalau hari ini seperti ini wujud makam Raden Saleh, pada awalnya makam Raden Saleh seperti ini. Inilah foto yang masih ada di Belanda juga, di Museum Belanda. Foto daripada makam Raden Saleh pada awalnya. Dan di atas makam Raden Saleh ini ditulis berbagai sebutan kehormatan dan bintang jasa beliau. Tapi karena zaman sudah berubah, situasi di sini menjadi rumput liar, sehingga makam Raden Saleh ini tertutup oleh rumput dan tanah. Dan akhirnya Bung Karno ketika dia melawat ke Eropa melihat ada lukisan, dan ketika ditanya itu lukisan Raden Saleh, baru dia memerintahkan orang-orang untuk mencari makam Raden Saleh. Dan akhirnya ditemukanlah makam Raden Saleh masih dalam wujud seperti ini. Dan beliau meminta kepada Silaban untuk membangun makam Raden Saleh. Dari yang bentuknya seperti ini menjadi bentuknya yang seperti ini. Dan juga ini adalah arsitek Silaban yang membuat wujud bangunan seperti ini dan makam Raden Saleh seperti ini. Artinya, kalau kita mau membaca sejarah, maka keraguan orang tentang keagamaan dan jiwa nasionalisme Raden Saleh bisa dapat ditepis, paling tidak bisa dikurangi, bahwa beliau sampai akhir hayatnya sebagai seorang muslim yang taat kepada agamanya, dan sebagai seorang Indonesia atau Jawa, pada waktu itu nama Indonesia belum ada, tetapi sebagai orang Jawa yang leluhurnya sangat patriotik karena pamannya yang ada di Semarang, di Terboyo, juga pengikut Pangeran Diponegoro. Dan ketika beliau berangkat ke Eropa tahun 1829, Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang nyaris membangkrutkan pemerintah Hindia Belanda menjelang akhirnya. Dan itu pun bisa kita analisa bahwa kepergian seorang Saleh ke Eropa bukan hanya sekedar dia untuk belajar melukis, tetapi diam-diam ada upaya untuk menjauhkan Saleh dari tanah airnya, karena hampir seluruh leluhur dan keluarganya berpihak kepada sang pangeran, yaitu Pangeran Diponegoro di dalam Perang Jawa yang sangat patriotik itu. Inilah Allah yarham Raden Saleh.